Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Secara etimologi, istilah empirisme berasal dari bahasa Yunani empiria, yang berarti pengalaman. Dalam empirisme, kebenaran hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Pola pikir empirisme mengandalkan bukti empiris. Empirisme termasuk salah satu jenis aliran ontologi. Dalam empirisme, manusia dapat memperoleh pengetahuan dari pengalaman dengan cara mengadakan pengamatan dan penginderaan. Empirisme merupakan salah satu dari 3 aliran filsafat ilmu di dunia barat. Pemikiran filsafat pada empirisme memiliki sifat yang bertentangan dengan rasionalisme. Pemikiran empirisme dipelopori oleh Thomas Hobbes sebagai reaksi terhadap rasionalisme. Pemahaman empirisme telah dikemukakan oleh Aristoteles dengan pendapat bahwa persepsi adalah dasar dari ilmu pengetahuan. Empirisme muncul pertama kali di Inggris sebagai pemikiran yang bertentangan dengan pemikiran rasionalisme yang dikemukakan oleh René Descartes. Gagasan awal empirisme dikemukakan oleh Thomas Hobbes, 1588-1679, dengan pendapat bahwa permulaan dari segala pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Hukum-hukum mekanisme dianggap sebagai dasar dari proses-proses yang berlangsung di dunia, termasuk di dalamnya adalah manusia. Kemudian, gagasan lain mengenai empirisme dikemukakan oleh John Locke, 1632-1704, yang mengemukakan bahwa sumber pengetahuan yang diterima oleh akal berasal dari pengalaman. Pemikiran empirisme dikembangkan lagi oleh George Berkeley yang berpendapat bahwa substansi yang bersifat material itu tidak ada sama sekali, yang ada hanyalah ciri-ciri yang dapat diamati. Ketika dunia memasuki masa revolusi industri, manusia mulai mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menetapkan kebijakan dalam mengatasi berbagai masalah sosial di masyarakat. Mistisisme serta kepercayaan tentang klinik dan sihir telah mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Masalah sosial mulai diselesaikan dengan penyusunan dan pengujian berbagai teori yang bersifat ilmiah. Tolok ukur yang digunakan ialah empirisme dan metode ilmiah. Perkembangan pemikiran empirisme berlangsung secara pesat di Inggris dan wilayah di sekitarnya pada masa Renaissance selama abad ke-17 hingga abad ke-18. Empirisme pertama kali dikembangkan di Inggris oleh John Locke, 1632-1704, tetapi lebih mempengaruhi tokoh-tokoh pemikir di Amerika Serikat. Khususnya di bidang pelestarian lingkungan hidup dan psikologi lingkungan, tokoh-tokoh pendukungnya berasal dari penganut filsafat barat, antara lain Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume. Pemikiran empirisme oleh para tokohnya telah memberikan sumbangsih bagi pengembangan bidang keilmuan. Para tokoh ini antara lain ialah John Locke, ilmu sosial dan metode ilmiah, George Berkeley, fisika, matematika, dan teologi, dan David Hume, ilmu sejarah dan sains. Empirisme juga menjadi dasar bagi pengembangan filsafat dalam positivisme. Selain itu, empirisme juga menjadi salah satu aliran utama dalam filsafat pendidikan yang menjadi dasar bagi pengembangan berbagai model pendidikan yang ada di dunia. Ajaran pokok dari empirisme dapat dibagi berdasarkan pandangannya mengenai sumber pengetahuan, metode berpikir dan model penalaran yang digunakan. Sumber pengetahuan dalam pandangan empirisme hanya dari pengalaman. Metode berpikir yang digunakannya ialah melalui bukti empiris dan percobaan. Sedangkan model penalaran yang digunakannya ialah penalaran induktif. Ajaran pokok empirisme berlawanan dengan rasionalisme, karena rasionalisme menganggap pengenalan pengetahuan oleh indera bersifat tidak jelas. Sedangkan empirisme meyakini bahwa indera merupakan alat pengenalan pengetahuan yang sempurna dan paling jelas. Dalam artian lain, empirisme mengutamakan penggunaan unsur a posteriori, sementara rasionalisme mengutamakan penggunaan unsur a priori.
Perbedaan lain antara empirisme dan rasionalisme terletak pada jenis pola pikir yang digunakan. Empirisme menggunakan pola pikir induktif, sementara rasionalisme menggunakan pola pikir deduktif. Epistemologi. Sunting. Pandangan epistemologis pada pemikiran empirisme didasari oleh prinsip bahwa segala sesuatu yang ada di dalam pikiran terlebih dahulu telah ada dalam bentuk data-data indrawi. Epistemologi empirisme didasarkan kepada karya-karya dari John Locke dan David Hume. Dalam pemikiran keduanya, fenomenalisme-nominalisme dijadikan sebagai dasar dari ilmu. Sesuatu hal dianggap sebagai pengetahuan jika merupakan sebuah fenomena yang dapat dialami secara langsung. Status sebagai pengetahuan tidak dapat diberikan kepada pernyataan yang tidak mengacu kepada objek yang independen. Empirisme meyakini bahwa keseluruhan struktur ilmu dapat diketahui menggunakan metode induksi. Teori korespondensi. Sunting. Teori korespondensi merupakan teori yang mengemukakan bahwa pengetahuan dapat menjadi benar dan menjadi kebenaran ketika sesuai dengan kenyataan. Suatu gagasan, konsep atau teori hanya dipandang benar jika sesuai dengan kenyataan. Mengungkapkan kenyataan dipandang sebagai hal yang utama, karena kebenaran akan diketahui secara alami setelah kenyataan diungkapkan. Teori korespondensi berkaitan dengan empirisme karena pengalaman dan pengamatan indrawi dijadikan sebagai sumber utama dalam memperoleh pengetahuan. Kegiatan pengamatan, percobaan atau pengujian secara empiris menjadi sesuatu yang berharga dalam pandangan teori korespondensi untuk mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya. Teori korespondensi juga mengutamakan penggunaan pengetahuan dan cara kerja a posteriori. Filsafat empirisme di era postmodern dapat diartikan sebagai pendekatan yang kompleks dan multifaset. Berikut beberapa aspek filsafat empirisme di era postmodern. Tantangan terhadap empirisme tradisional. 1. Kritik terhadap objektivitas. Postmodernisme menantang konsep objektivitas dalam empirisme tradisional, dengan berpendapat bahwa pengetahuan dan realitas dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. 2. Pengaruh teori dan narasi. Postmodernisme menekankan peran teori dan narasi dalam membentuk pengetahuan dan realitas, sehingga empirisme harus mempertimbangkan faktor-faktor ini. 3. Keterbatasan data empiris. Postmodernisme berpendapat bahwa data empiris memiliki keterbatasan dan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya. Empirisme postmodern. 1. Empirisme yang lebih fleksibel. Empirisme postmodern dapat diartikan sebagai pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif, yang mempertimbangkan kompleksitas dan nuansa dalam memahami dunia. 2. Penggunaan metode yang beragam. Empirisme postmodern dapat menggunakan metode yang beragam, termasuk metode kualitatif dan kuantitatif, untuk memahami dunia. 3. Pengembangan pengetahuan yang lebih inklusif. Empirisme postmodern dapat membantu pengembangan pengetahuan yang lebih inklusif dan beragam, dengan mempertimbangkan perspektif dan pengalaman yang berbeda. Implikasi empirisme postmodern. 1. Perubahan dalam cara berpikir. Empirisme postmodern dapat membawa perubahan dalam cara berpikir dan memahami dunia, dengan menekankan kompleksitas dan nuansa. 2. Pengembangan metode penelitian yang lebih kritis. Empirisme postmodern dapat membantu pengembangan metode penelitian yang lebih kritis dan reflektif, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. 3. Peningkatan kesadaran akan kompleksitas. Empirisme postmodern dapat membantu meningkatkan kesadaran akan kompleksitas dan nuansa dalam memahami dunia. Kesimpulan. Filsafat empirisme di era postmodern dapat diartikan sebagai pendekatan yang kompleks dan multifaset. Dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya,
empirisme postmodern dapat membantu pengembangan pengetahuan yang lebih inklusif dan beragam. Namun, empirisme postmodern juga memiliki tantangan dan implikasi yang perlu dipertimbangkan, seperti perubahan dalam cara berpikir dan pengembangan metode penelitian yang lebih kritis. Filsafat empirisme di era postmodern dapat diartikan sebagai pendekatan yang kompleks dan multifaset. Berikut beberapa aspek filsafat empirisme di era postmodern. Tantangan terhadap empirisme tradisional. 1. Kritik terhadap objektivitas. Postmodernisme menantang konsep objektivitas dalam empirisme tradisional, dengan berpendapat bahwa pengetahuan dan realitas dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. 2. Pengaruh teori dan narasi. Postmodernisme menekankan peran teori dan narasi dalam membentuk pengetahuan dan realitas, sehingga empirisme harus mempertimbangkan faktor-faktor ini. 3. Keterbatasan data empiris. Postmodernisme berpendapat bahwa data empiris memiliki keterbatasan dan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya. Empirisme postmodern. 1. Empirisme yang lebih fleksibel. Empirisme postmodern dapat diartikan sebagai pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif, yang mempertimbangkan kompleksitas dan nuansa dalam memahami dunia. 2. Penggunaan metode yang beragam. Empirisme postmodern dapat menggunakan metode yang beragam, termasuk metode kualitatif dan kuantitatif, untuk memahami dunia. 3. Pengembangan pengetahuan yang lebih inklusif. Empirisme postmodern dapat membantu pengembangan pengetahuan yang lebih inklusif dan beragam, dengan mempertimbangkan perspektif dan pengalaman yang berbeda. Implikasi empirisme postmodern. 1. Perubahan dalam cara berpikir. Empirisme postmodern dapat membawa perubahan dalam cara berpikir dan memahami dunia, dengan menekankan kompleksitas dan nuansa. 2. Pengembangan metode penelitian yang lebih kritis. Empirisme postmodern dapat membantu pengembangan metode penelitian yang lebih kritis dan reflektif, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. 3. Peningkatan kesadaran akan kompleksitas. Empirisme postmodern dapat membantu meningkatkan kesadaran akan kompleksitas dan nuansa dalam memahami dunia. Kesimpulan. Filsafat empirisme di era postmodern dapat diartikan sebagai pendekatan yang kompleks dan multifaset. Dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya, empirisme postmodern dapat membantu pengembangan pengetahuan yang lebih inklusif dan beragam. Namun, empirisme postmodern juga memiliki tantangan dan implikasi yang perlu dipertimbangkan, seperti perubahan dalam cara berpikir dan pengembangan metode penelitian yang lebih kritis. Dampak bagi yang tidak paham filsafat empirisme dapat bervariasi tergantung pada konteks dan individu. Berikut beberapa dampak yang mungkin terjadi. Dampak pada pemahaman dunia. 1. Kurangnya pemahaman tentang realitas. Tidak memahami filsafat empirisme dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang realitas dan bagaimana dunia bekerja. 2. Ketergantungan pada kepercayaan dan dogma. Orang yang tidak memahami filsafat empirisme mungkin lebih cenderung bergantung pada kepercayaan dan dogma daripada menggunakan data dan informasi untuk memahami dunia. 3. Kurangnya kemampuan analitis. Tidak memahami filsafat empirisme dapat menyebabkan kurangnya kemampuan analitis dan kritis dalam memahami kompleksitas dunia. Dampak pada pengambilan keputusan. 1. Pengambilan keputusan yang tidak berbasis data. Orang yang tidak memahami filsafat empirisme mungkin lebih cenderung membuat keputusan berdasarkan kepercayaan atau dogma daripada data dan informasi. 2. Kurangnya kemampuan untuk memprediksi konsekuensi.
tidak memahami filsafat empirisme dapat menyebabkan kurangnya kemampuan untuk memprediksi konsekuensi dari tindakan dan keputusan. 3. Ketergantungan pada otoritas. Orang yang tidak memahami filsafat empirisme mungkin lebih cenderung bergantung pada otoritas atau tradisi daripada menggunakan kemampuan analitis dan kritis. Dampak pada kehidupan sosial dan ekonomi. 1. Kurangnya kesadaran tentang ketidaksetaraan. Tidak memahami filsafat empirisme dapat menyebabkan kurangnya kesadaran tentang ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. 2. Ketergantungan pada sistem yang tidak adil. Orang yang tidak memahami filsafat empirisme mungkin lebih cenderung mendukung sistem yang tidak adil dan eksploitatif. 3. Kurangnya kemampuan untuk mengubah keadaan. Tidak memahami filsafat empirisme dapat menyebabkan kurangnya kemampuan untuk mengubah keadaan sosial dan ekonomi yang tidak adil. Dampak pada pengembangan diri. 1. Kurangnya kemampuan untuk memahami diri sendiri. Tidak memahami filsafat empirisme dapat menyebabkan kurangnya kemampuan untuk memahami diri sendiri dan kebutuhan-kebutuhan dasar. 2. Ketergantungan pada faktor eksternal. Orang yang tidak memahami filsafat empirisme mungkin lebih cenderung bergantung pada faktor eksternal seperti keberuntungan atau takdir daripada menggunakan kemampuan dan usaha sendiri. 3. Kurangnya kemampuan untuk mencapai tujuan. Tidak memahami filsafat empirisme dapat menyebabkan kurangnya kemampuan untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup. Dampak pada kemampuan berpikir kritis. 1. Kurangnya kemampuan untuk berpikir kritis. Tidak memahami filsafat empirisme dapat menyebabkan kurangnya kemampuan untuk berpikir kritis dan analitis. 2. Ketergantungan pada informasi yang tidak akurat. Orang yang tidak memahami filsafat empirisme mungkin lebih cenderung bergantung pada informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap. 3.